Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini Bu Yumni akan menjelaskan mengenai latihan soal 37 dan latihan soal 314. Oke, kita lihat dulu latihan 37 soalnya ya. Di sini anak perusahaan diakuisisi secara tunai ya. Ini ada kesalahan soal, jadi Bu Yumni ganti ya. PT Pensil membeli 80% saham PT Penghapus pada tanggal 2 Januari 20X3 senilai Rp 72 juta secara tunai. Intisar data laporan posisi keuangan untuk kedua perusahaan per 31 Desember 20X3 adalah sebagai berikut ya. PT Pensil ya, nilai buku, nilai wajar, PT Penghapus nilai buku dan nilai wajar. Jadi PT Pensil ini sebagai induk perusahaan atau parent company yang mengakuisisi anak perusahaannya, yaitu subsidiary company atau PT Penghapus. Oke, di sini kasnya 200 juta, nilai buku, nilai wajar 200, aset lain nilai buku 400, nilai wajarnya 400 ya. PT Penghapus nilai buku kasnya 50 juta, nilai wajar 50 juta, aset lainnya 120 juta, nilai buku, nilai wajarnya 120 juta. Oke, total debitnya untuk PT Pensil total asetnya 600 juta ya. Total kredit yaitu saham biasa ditambah liabilitas lancar ditambah saldo laba 600 juta. Untuk PT Penghapus dengan nilai wajarnya liabilitas lancarnya 100 juta. Untuk PT Penghapus ya liabilitas lancarnya 80 juta, saham biasanya 50 juta, saldo labanya 40 juta, total nilai bukunya untuk kreditnya ada 170 juta dan nilai wajarnya 80 juta. Kita disuruh membuat laporan posisi keuangan konsolidasian sesaat setelah akuisisi. Oke. Ya, jadi tadi kita lihatlah di sini ya, PT Pensil membeli 80% saham PT Penghapus ya. Saham PT Penghapus. Di sini ekuitas PT Penghapus adalah saham biasa ditambah saldo laba. 50 tambah 40 adalah 90 juta ya. 90 juta dikali dengan 80% adalah sebesar 72 juta. Oke, kita lihat di sini ya. Jurnal pencatatan investasi saham PT Penghapus sebesar 80% dengan metode equity method. Debitnya investasi saham pada PT Anak PT Penghapus 72 juta ya. Terus kasnya 72 juta. 72 juta itu dapatnya dari tadi 90 juta ya dikalikan dengan 80%. 90 juta itu dapat tadi dari sini ya, dari soal nih, 50 ditambah 40 juta. Oke. Nah, sekarang itu adalah jurnal mencatat pembelian saham PT Penghapus atau non controlling interest ya. Ya, sekarang perhitungan nilai bukunya. Ya. Perhitungan nilai bukunya. Non controlling interest atau kepentingan non pengendali ya. PT Pensil tadi 80% membeli PT Penghapus. Berarti 80% dikali 70 dikali dengan 90 juta ya. Itu adalah sebesar 72 juta. Saham biasanya 50 juta ditambah saldo laba ya. Jadi untuk membeli kepemilikan sahamnya itu, kepemilikan ekuitasnya terdiri dari saham biasa ditambah saldo laba sebesar 90 juta dikali 80% 72 juta ditambah sisanya 20% untuk kepentingan non pengendali ya. Itu adalah 90 juta dikali dengan 20% sama dengan 18 juta. Oke. Nah, sekarang itu nilai buku awal. Setelah itu kita disuruh membuat jurnal eliminasi ya. Nah, jurnal eliminasi. Oke. Ini adalah kertas kerja laporan keuangan konsolidasian 2 Januari 20X3 ya. Oke. Untuk jurnal eliminasi ya. Kita harus investasi saham ya. Investasi saham pada PT Anak ya. Yaitu PT Penghapus itu kita kreditkan ya. Kita kreditkan sebesar 72 juta ya. Kepentingan non pengendali anak perusahaan PT Penghapusnya 18 juta kita kreditkan ya. Harus dieliminasi ya. Karena nanti kepemilikannya hanya
kepada PT Pensil. Oke, setelah itu debitnya saham biasa, ya. Saham biasa kita hilangkan juga, ya, karena saham biasa itu kan di kredit, kita debit, ya. Laba ditahan juga kita eliminasi, ya. Laba ditahan, ya. Laba ditahan juga di yang tadinya saldonya di kredit kita debit, ya. Laba ditahan, ya, sama saham biasa PT Anak, ya, itu harus kita debitkan, harus kita eliminasi, kita nolkan, ya, karena nanti semuanya itu adalah jadi investasinya atau kepemilikannya itu adalah merupakan punya perusahaan induk, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, kertas kerja posisi keuangan konsolidasi 2 Januari 20X3. Ya. Kasnya ya di sini kita jumlahkan, ya. Ini kasnya adalah 200 juta, ya. Kenapa jadi 128 juta, ya? Karena tadi, ya, kita sudah, ya, mengeluarkan kas di sini, mengeluarkan kas sebesar 72 juta, ya. Jadi 72 juta dapatnya dari 200 juta, ya, dikurangi dengan 128 juta dapatnya dari 200 juta, ya. 200 juta kas yang di awal, ya, saldo kas ini, ya, dikurangi dengan kita pada saat membeli 80% kepemilikan anak, ya. 200 juta dikurangi dengan 72 juta tinggal 180 juta, ya. Oke, di sini berarti kasnya 128 juta. PT Penghapus tidak ada masalah, tidak ada perubahan mutasi, kasnya 50 juta. Oke, berarti kas PT Pensil ditambah PT Penghapus sama dengan 178 juta. Oke, aset lain, ya. Aset lain adalah 400 juta, ya. Ya, untuk PT Pensil induk dan PT Penghapus sebesar 120 juta. Ya. Ini kita lihat ya. 400 ditambah 120 juta, ya. 520 juta. Oke, investasi saham pada PT Anak Penghapus adalah sebesar 72 juta. Ya, 72 juta. Ya, ini dapatnya tadi dari sini jurnalnya, investasi saham pada PT Anak, ya. 72 juta. Ya, maka ini nanti ada setelah itu di sini kredit, ya. Kredit adalah jurnal eliminasi, ya. Kenapa eliminasi? Karena harus kita nolkan, ya, harus kita eliminasi investasi saham pada PT Penghapus, ya, karena ini semuanya merupakan saham di PT Pensil, ya, jadi kita harus nolkan. Oke, sekarang hutang lancar, ya, hutang lancar PT Penghapus, PT Pensil tambah PT Penghapus sama dengan 180 juta. Oke, saham biasa PT Pensil 300 juta ditambah 50 juta PT Penghapus dikurangi dengan jurnal eliminasinya 50 juta, ya. Ini sama dengan 300 juta. 300 juta dapatnya dari 300 tambah 50 kurang 50 juta. 50 juta adalah ini dari eliminasi saham biasa. Yang kita eliminasi adalah saham perusahaan anak, ya. Saham biasa perusahaan anak. Begitu juga laba ditahan perusahaan anak kita eliminasi, ya, karena semuanya tadi konsep dari laporan keuangan konsolidasian, ya, kita harus mengeliminasi saham, ya, kepemilikan antar perusahaan, intercorporate stock holdings, ya. Jadinya saham perusahaan anak itu kita eliminasi dan akan menjadi milik tunggal saham perusahaan induk, ya. Maka total aset sama dengan total liabilitas plus equity sebesar 698 juta. Ya. Seperti itu penjelasannya untuk latihan 37. Ya, ini adalah latihan 37, anak perusahaan yang diakuisisi secara tunai sebesar 80% dengan metode ekuitas, ya. 80% saham kepemilikan ya, saham kepemilikan perusahaan anak, ya,
dengan metode ekuitas. Oke ya. Oke, untuk latihan 314, anak perusahaan diakuisisi pada nilai buku. Ya, PT Bintang membeli semua saham biasa PT Dunia sebesar nilai buku yang mendasarinya. Ya, dengan menggunakan metode ekuitas. Berarti membeli semua saham berarti artinya membeli 100% saham biasa PT Dunia atau PT subsidiary atau perusahaan anak ya. Nah, sekarang kita lihat berapa nilainya kalau 100% pada nilai buku. Yang kita lihat adalah total ekuitasnya, yaitu saham biasa ditambah dengan saldo laba. Saham biasa PT Dunia 90 juta, saldo labanya 80 juta, berarti 170 juta ya. Jadi di sini adalah membeli semuanya, berarti membeli 100%. 100% dari 170 juta ya berarti 170 juta ya. Nah, kita lihat di sini ya. Pada saat kita membeli saham PT Anak atau PT Dunia, yaitu kita menjurnal, kita dapat investasi saham PT Anak Dunia kreditnya kas sebesar 170 juta ya, 100% dari 90 ditambah 80 ini ya. Oke, terus perhitungan nilai bukunya untuk PT Bintang 100% ya, 170 juta ya. Nilai buku awal saham biasa 90 ditambah saldo laba 80 juta sama dengan 170 juta. Oke, sekarang kita lihat kertas kerja konsolidasian ya. Kita menggabungkan antara laporan posisi keuangan induk dan perusahaan. Oke, sekarang kas induk ditambah kas subsidiary. 40 juta ditambah 20 juta ya. Konsolidasian sebesar 60 juta. 120 juta piutang induk ditambah piutang anak 190 juta. Ya, persediaan 180 juta induk ditambah 90 juta anak sebesar 270 juta. Setelah itu aset neto ya 350 juta ditambah 240 juta sama dengan 550 juta. Oke, sekarang investasi pada PT Dunia 170 juta ya. Nah, 170 juta PT Bintang ini karena harus dalam konsep laporan konsolidasian kepemilikan antar perusahaan atau intercorporate stockholding ya, itu saham biasa yang dimiliki oleh PT Anak ya, itu bukan merupakan saham beredar ya. Jadi tidak bisa dilaporkan menjadi suatu investasi ya. Seperti itu. Yang bisa dilaporkan menjadi investasi adalah kalau kita membeli dari perusahaan luar atau dari eksternal ya. Makanya kita harus eliminasi ya, investasinya kita yang di debit kita kreditkan. Di sini jurnal eliminasinya 170 juta. Makanya 170 juta dikurangi dengan 170 juta sama dengan 0. Oke, sekarang hutang usaha ya, hutang usaha 65 juta ya. PT Bintang, PT Dunia 30 juta. Jasa bayar 350 juta. Terus dunianya 220 juta ya. Kita jumlahkan 570 juta. Oke, saham biasanya 150 juta PT Bintang, PT Dunianya 90 juta. Harus kita eliminasi ya. Nah, harus eliminasi saham biasanya yang tadinya di kredit kita debetkan ya sama dengan 150 juta. Ya. 150 juta ditambah 90 juta dikurangi 90 juta sama dengan 150 juta ya. Karena di sini saham biasa di kredit, kalau dieliminasi kita debetkan. Oke, sekarang laba ditahan 295 juta ya, ditambah dengan 80 juta ya, dikurangi dengan kita eliminasi ya. Di kredit kita eliminasi, di debit berarti saldonya 0 ya. Berarti 295 ditambah 80 dikurang 80 sama dengan 295. Oke, ini adalah jurnal kertas kerja konsolidasian ya. Di situ ada jurnal eliminasinya. Setelah itu kita membuat laporan posisi keuangan konsolidasian ya.
untuk Pitai Bintang dan perusahaan anak, ya, laporan posisi keuangan konsolidasian. Yaitu kasnya kita jumlahkan PT induk dan PT anak 40 tambah 20 60 juta, piutang 120 tambah 70 190, persediaan 180 tambah 90 270, aset tetap 350 tambah 240, investasinya kan sudah 0 ya. Nah, berarti ini total asetnya 1.110 juta, hutang usaha 65 juta tambah 30 95 juta, wesel bayar 35 tambah 220 570, saham biasanya 150 tambah 90 ya, dikurangi 90 ya, jadi tetap saham biasanya 150. Laba ditahannya adalah 295 ya, 295 tambah 80 kurangi 80 ya, jadi total hutang dan ekuitas 1.110 juta. Oke ya, semoga kalian bisa mengerti apa yang sudah ibu jelaskan ya. Oh ya, jurnalnya ya, jurnal eliminasinya ini tadi ya, jurnal eliminasi debetnya saham biasa ya, dan ini 90 juta di debet, laba ditahan di debet 80 juta, investasi pada saham 170 juta ya. Ini dia ya, ini jurnal eliminasi yang kita taruh di sini ya tadi. Nah, ini kredit tadi itu berdasarkan penjelasan ibu, ini ditambah dengan penjelasan jurnalnya ya. Ini 170 juta jurnal eliminasi, ini juga saham biasa di debet dan di debet, investasinya di kredit. Oke, cukup sekian. Jikalau ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi Bu Yumni ataupun bisa membaca buku akuntansi keuangan lanjutan Perspektif Indonesia Richard Baker, Christensen dan lain-lain, edisi 2 buku 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.